Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulida, NPM 2208260084. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mind mapping saya pada blog Growth and Development yang berjudul Resusitasi Neonatus. Jadi ada 8 langkah yang dilakukan pada resusitasi neonatus. Yang pertama itu ada persiapan, di mana tahap persiapan ini sangat penting dilakukan sebelum bayi itu lahir. Tim kesehatan perlu memberikan konseling antenatal kepada ibu hamil mengenai resiko resusitasi, langkah-langkah yang akan dilakukan, dan pentingnya deteksi dini. Selain itu, perlu juga pembagian tugas tim resusitasi harus jelas agar setiap anggota mengetahui perannya pada saat dilakukan tindakan tersebut. Kemudian persiapan alat resusitasi seperti penghangat bayi, alat ventilasi, oksigen, dan peralatan intubasi juga harus dipastikan lengkap dan berfungsi baik sebelum proses persalinan. Yang kedua ada penilaian awal setelah lahir. Begitu bayi lahir, tenaga kesehatan harus segera melakukan penilaian awal, di mana pertanyaan kunci yang diajukan adalah apakah bayi lahir prematur, kemudian apakah bayi bernafas atau menangis dengan kuat, dan apakah tonus ototnya baik. Selain itu, alat penghitung waktu atau penilaian Apgar harus segera dinyalakan untuk memantau kondisi bayi sejak detik pertama kehidupannya. Kemudian penilaian ini menentukan langkah selanjutnya apakah bayi memerlukan resusitasi atau cukup dilakukan perawatan rutin saja. Yang ketiga ada langkah awal, di mana apabila bayi menunjukkan tanda-tanda depresi pernapasan, maka langkah awal yang dilakukan itu adalah menstabilkan kondisinya. Bayi segera dihangatkan untuk mencegah terjadi hipotermia, kemudian kepala diposisikan dengan benar agar jalan nafas tetap terbuka, dan bila terdapat sekret atau lendir, maka dilakukan pembersihan jalan nafas seperlunya. Setelah itu, bayi dikeringkan sambil diberikan stimulasi taktil untuk merangsang pernafasannya. Jika perlu, bayi diposisikan kembali agar ventilasi berjalan optimal. Yang keempat ada ventilasi dan dukungan napas, di mana jika bayi tidak bernafas dengan efektif setelah langkah awal, maka ventilasi tekanan positif atau VTP segera diberikan. Pemilihan konsentrasi oksigen disesuaikan dengan usia kehamilannya, dan kondisi bayi dipantau dengan menggunakan oksimetri nadi dan EKG bila tersedia. Bila VTP tidak efektif, maka dilakukanlah langkah koreksi dengan prinsip SRIPTA, memastikan sungkup terpasang dengan baik, reposisi kepala, isap lendir yang mengganggu, membuka mulut, menyesuaikan tekanan ventilasinya, atau menggunakan alternatif jalan napas seperti intubasi atau LMA. Yang kelima, jika tidak cukup dengan VTP, maka kita bisa continuous positive airway pressure atau CPAP dapat diberikan dengan tekanan awal 7-5 cm H2O. Suplementasi oksigen diberikan sesuai target saturasi oksigen bayinya. Jika bayi tetap menemukan tanda gagal napas meskipun sudah diberikan CPAP, maka intervensi dilanjutkan dengan ventilasi tekanan positif lanjutan atau intubasi untuk memastikan jalan nafas terbuka dan ventilasi efektif. Yang keenam itu ada kompresi dada dan obat, di mana bila setelah dilakukannya ventilasi yang adekuat, laju denyut jantungnya tetap di bawah 60 kali per menit, kompresi dada harus segera dimulai bersamaan dengan VTP dengan rasio perbandingannya yaitu 1:3 antara kompresi dada dan ventilasi. Apabila kondisi tidak membaik, maka pemberian obat seperti adrenalin intravena atau intratrakeal dilakukan disertai dengan infus cairan NaCl 0,9% melalui akses intravena. Langkah ini ditunjukkan untuk tujuannya itu memperbaiki sirkulasi bayi secepat mungkin. Yang ketujuh adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi kondisi bayi secara berkala. Bila laju denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit dengan napas yang spontan, maka bayi tersebut dapat dirawat bersama ibunya. Kemudian dilakukan inisiasi menyusui dini serta terus dipantau tanda vitalnya. Bila laju denyut jantungnya 60-100 kali per menit, bayi harus diobservasi ketat, diberikan oksigen aliran bebas bila terdapat sianosis sentral, dan dipantau kemungkinan gangguan jantung atau paru-parunya. Namun, apabila laju denyut jantungnya tetap di bawah 60 kali per menit, meski sudah dilakukan langkah-langkah di atas, ventilasi, kompresi dada, dan pemberian obat harus segera dilanjutkan. Yang kedelapan adalah perawatan pasca resusitasi. Bayi yang berhasil melewati fase resusitasi memerlukan perawatan lanjutan yang komprehensif.
Inisiasi menyusui dini tetap dianjurkan untuk mendukung ikatan antara ibu dan anak dan memastikan nutrisi yang optimal. Nah, kehangatan bayi harus dijaga agar tidak mengalami hipotermia. Pemantauan berkala terhadap laju denyut jantungnya, pola pernafasan, dan saturasi oksigen dilakukan untuk memastikan stabilitas bayi. Apabila bayi tetap mengalami gangguan meski resusitasi berhasil, kemungkinan adanya penyakit jantung kongenital atau masalah lain yang harus dipertimbangkan dan ditangani lebih lanjut. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mind mapping pada blog growth and development saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.